Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Nur Sabira dari Universitas Negeri Makassar, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, kelas A. Pada video kali ini saya akan membahas tentang kalimat efektif. Kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang mengungkapkan pikiran atau gagasan yang disampaikan sehingga dapat dipahami dan dimengerti oleh orang lain. Kalimat efektif syarat-syarat sebagai berikut. 1. Secara tepat mewakili pikiran pembicara atau penulisnya. 2. Mengemukakan pemahaman yang sama tepatnya antara pikiran pendengar atau pembaca dengan yang dipikirkan pembaca atau penulisnya. Ciri-ciri kalimat efektif. 1. Kesepadanan. Suatu kalimat efektif harus memenuhi unsur gramatikal, yaitu unsur subjek, predikat, objek, dan keterangan. Di dalam kalimat efektif harus memiliki keseimbangan dalam pemakaian struktur bahasa. 2. Kecermatan. Dalam pemilihan dan penggunaan kata, dalam membuat kalimat efektif, jangan sampai menjadi kalimat yang ambigu atau menimbulkan tafsiran ganda. 3. Kehematan. Kehematan dalam kalimat efektif maksudnya adalah hemat dalam mempergunakan kata frasa atau bentuk lain yang dianggap tidak perlu, tetapi tidak menyalahi kaidah tata bahasa. Hal ini dikarenakan penggunaan kata yang berlebih akan mengaburkan maksud kalimat. Untuk itu, ada beberapa kriteria yang perlu diperhatikan untuk dapat melakukan penghematan, yaitu 1. Menghilangkan pengulangan subjek. 2. Menghindarkan pemakaian superordinat pada hiponimi kata. 3. Menghindarkan kesinoniman dalam satu kalimat. 4. Tidak menjamakan kata-kata yang berbentuk jamak. 4. Kelogisan. Kelogisan ialah bahwa ide kalimat itu dapat dengan mudah dipahami dan penulisannya sesuai dengan ejaan yang berlaku. Hubungan unsur-unsur dalam kalimat harus memiliki hubungan yang logis atau masuk akal. 5. Kesatuan atau kepaduan. Kesatuan atau kepaduan di sini maksudnya adalah kepaduan pernyataan dalam kalimat itu, sehingga informasi yang disampaikannya tidak terpecah-pecah. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk menciptakan kepaduan kalimat, yaitu 1. Kalimat yang padu tidak bertele-tele dan tidak mencerminkan cara berpikir yang tidak simetris. 2. Kalimat yang padu mempergunakan pola aspek, agen, verbal secara tertib dalam kalimat yang berpredikat pasif personal. 3. Kalimat yang padu tidak perlu menyisipkan sebuah kata seperti daripada atau tentang antara predikat kata kerja dan objek penderita. 6. Keparalelan atau kesejajaran. Keparalelan atau kesejajaran adalah kesamaan bentuk, kata, atau imbuhan yang digunakan dalam kalimat itu. Jika pertama menggunakan verba, bentuk kedua juga menggunakan verba. Jika kalimat pertama menggunakan kata kerja berimbuhan me, maka kalimat berikutnya harus menggunakan kata kerja berimbuhan me juga. 7. Ketegasan. Ketegasan atau penekanan ialah suatu perlakuan penonjolan terhadap ide pokok dari kalimat. Untuk itu, membuat penekanan dalam suatu kalimat ada beberapa cara, yaitu 1. Meletakkan kata yang ditonjolkan itu di depan kalimat. 2. Membuat urutan kata yang bertahap. 3. Melakukan pengulangan kata atau repetisi. 4. Melakukan pertentangan terhadap ide yang ditonjolkan. 5. Mempergunakan partikel penekanan atau penegasan seperti partikel lah, pun, dan kah. Selanjutnya, contoh kalimat. Kesepadanan. 1. Saya menemukan uang di jalan raya. 2. Ibu membeli ikan di pasar. Kecermatan.
1. Rani menggendong adiknya yang masih kecil. 2. Guci antik milik Adele itu dijual dengan harga murah. Kehematan. 1. Kita memerlukan benda-benda berikut: paku, papan, dan lem kertas. 2. Ayah memetik setangkai mawar. Kelogisan. 1. Setelah menggunakan toilet, harap disiram. 2. Bapak Kepala Sekolah dipersilahkan menyampaikan pidatonya sekarang. Kesatuan atau kepaduan. 1. Makalah ini membahas anatomi tubuh pada hewan. 2. Semua peserta diharapkan hadir tepat waktu. Keparalelan atau kesejajaran. 1. Ibu itu memotong daging lalu menjualnya ke pembeli. 2. Arfa menolong anak itu dengan memapahnya ke pinggir jalan. Ketegasan. 1. Makanlah nasi itu sampai habis agar tidak mubazir. 2. Pakailah masker saat keluar rumah. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.